Narasumber kita adalah Ibu Linda Sitinjak, SSN, MSN. Beliau adalah dosen S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, khusus mengajar mata kuliah mayor vokal, paduan suara, sejarah musik Renaissance, lalu conducting core, prima vista vokal, seminar dan kajian musik opera. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan beliau juga dosen pasca sarjana di ISI Jakarta. Banyak sekali prestasi yang pernah diraih beliau dari tahun 1991 sampai dengan 1996, juara 1, juara 2, lomba dan sebagainya. Saya tidak baca lebih panjang karena banyak banget itu. Dan juga menjadi solis soprano di ISI Yogyakarta, di Philharmonic Orchestra, di Nusantara Symphony Orchestra, Indonesia Philharmonic Orchestra, berperan sebagai Queen of the Night di opera Magic Flute karya Mozart dan sebagainya. Kemudian pengalamannya, beliau banyak menjadi juri di event Parawi Nasional. Sejak tahun 2009 sampai hari ini beliau adalah juri nasional dari LPM, dan juga akan menjadi Bapak Ibu sekalian pada Parawi kali ini. Jadi setiap tahun dari juri ini, saya daftarnya setiap tahun ada juri di mana-mana, luar biasa. Dan kita sambut Ibu Linda Sitinjak sebagai narasumber kita. Dan maaf, itu bukan pimpinan rapat ya, narasumber. Berdomisili di Yogyakarta, di Sewon Pantul, dekat dengan kampus beliau. Dulu saya sering sekali ke daerah itu dan membentuk satu perkumpulan. Semua mahasiswa Kalbar orang Dayak kami buat namanya Keluarga Seniman Dayak Kalimantan. Itu saya, Apik Minggu, beberapa teman, LSU, dari ISI, ada Panca Esti sekarang di Komisi Penyiaran. Kami bersama-sama membentuk di Pantai Kalbar di sini dan ambil berbagai tempat ya, untuk memperkenalkan budaya Kalbar. Silakan Bu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus saya sudah hadir di sini, dan saya berterima kasih kepada panitia diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah workshop metode 7 langkah menyanyi indah. Nah, di sini mengapa saya mengambil tema ini atau judul ini, karena judul ini sudah melewati ujian di penelitian saya, penelitian dosen ya, metode 7 langkah menyanyi indah. Jadi ini sudah merupakan sebuah penelitian langsung kepada mahasiswa-mahasiswa saya maupun mahasiswa-mahasiswa di luar dari ISI. Nah, oh iya, sebentar ya. Boleh kita renungkan bahwa namanya belajar itu tidak ada ujungnya. Terus tidak ada ujungnya. Namanya belajar apapun itu tidak ada ujungnya. Ya, jadi kita harus belajar dan belajar terus. Saya tadi juga agak, walaupun kami suka guyonan ya sama Ibu Puji. Terus Bu Puji bilang, aku alasanku ikut koe ini
ada satu bagi saya pertama, saya pengen belajar terus. Wah, luar biasa. Dengan Ibu Puji, dengan usia yang sudah kepala 6 ya Bu ya, tetapi mau belajar terus. Kita beri tepuk tangan sama untuk Ibu Puji. Sebagai contoh bagi kita semua, saya juga sebagai adiknya Mbak Puji, adiknya Ibu Puji, saya ingin belajar terus. Dan ini juga yang saya selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar itu banyak sekali manfaatnya, terutama begitu saja. Nah, jangan seperti itu. Sikap tubuh. Nah, ada 7. Ya, yang pertama adalah sikap tubuh. Ya, yang kedua adalah pernapasan. Ketiga adalah resonansi. Keempat yang kadang-kadang tidak diperdulikan adalah letak lidah, ya, atau posisi lidah. Kelima adalah artikulasi. Ini sangkut pautannya dengan posisi lidah. Ya. Keenam adalah vibrasi. Dan yang ketujuh adalah interpretasi. Nah, kita akan satu-satu mengulas. Pertama, masalah sikap tubuh. Nah, di dalam sikap tubuh, ini banyak orang yang tidak memperdulikan bagaimana sikap tubuh kita ketika kita bernyanyi dalam posisi berdiri. Itu 2 hal yang sama-sama harus kita perhatikan. Ketika kita di dalam bernyanyi dalam posisi berdiri, itu langsung saya praktekkan. Badan kita tidak boleh ya. Badannya tidak boleh lemas, harus tegak tapi tidak boleh tegang. Ya. Kemudian depannya tuh seperti ini. Kemudian belakang ini tulang ekor itu kita harus tegak begini. Ya. Ketika kita tidak dalam posisi tegak, support pernafasan itu tidak bisa maksimal. Kalau begini, otomatis tulang ini, diafragma dan rongga-rongganya itu dia akan ketekan. Itu sulit untuk mengambil nafas dengan banyak, dengan rileks. Kemudian, itu tidak boleh bersandar. Kalau nyanyi begini, ini juga nggak boleh. Gitu. Bisa sih kalau yang sudah terlatih, tetapi di awal jangan sekali-kali mengajarkan anak-anak kita untuk nyanyi bersandar. Karena kalau bersandar berarti kita sudah mengandalkan tempat sandaran kita, kekuatannya tidak di sana. Tapi kalau kita tetap tegak, kekuatan itu ada di dalam tubuh kita ini. Kemudian di dalam duduk juga seperti itu. Duduk seperti ini ya Pak, Ibu. Nah, begini. Tidak boleh begini. Nah, apalagi begini. Nah, kakinya buat. Satu, etikanya juga nggak benar. Kedua, ketika kita nyanyi, ini tidak bisa luas. Itu sangat penting. Bagi saya sangat penting dan semua pasti merasakannya. Ya, ketika kita berdiri tegak. Nah, saya mau hari ini kita sekalian semuanya memberikan contoh atau mempraktekkan bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk. Semuanya saya minta coba berdiri. Nah, berdiri ya. Berdiri dengan kaki boleh dibuka sedikit. Jadi tidak perlu yang rapat sekali begini, ya. Tidak perlu yang rapat gini, buka saja sedikit, ya. Jadi dia harus seimbang. Kalau misalnya rapat, kalau kayak saya yang gemuk bisa belok sana, belok sini, gitu. Tapi kalau begini tuh udah jejak, gitu ya. Nah, coba usahakan wajah kita ke depan gini, tapi tidak boleh dangak, tidak boleh terlungkup. Tapi kita tegak. Nah, setelah itu coba
angkat tangannya seperti ini. Dia bisa luwes enggak? Nah, gitu ya. Dua-duanya. Karena saya pegang mic, coba dua-duanya. Ya, gitu. Nah, terus. Kemudian letakkan tangan gini. Ini seperti olahraga sebenarnya, Pak. Nah, seperti ini. Terus. Setelah itu, ini untuk melatih kita pertama sekali bernyanyi. Sekarang coba letak goyang-goyangkan leher kanan, kiri, kanan, kiri, kemudian ke samping, tapi jangan ke belakang ya, nggak bisa ya, nanti lepas. Ke samping, kemudian diputar. Nah, gitu. Kalau saya di kampus, saya seperti tadi Pak Vince mengatakan pijet ini sangat rileks kalau kita memijat leher, ya ini. Kadang-kadang apalagi kayak tadi malam kami itu sampai jam 12 ya, juri itu pegel sekali. Tapi saya karena sudah biasa, jadi saya cuma menggerak-gerakkan leher saya. Nah, ini karena sangat-sangat vital sekali ya, sangat vital sekali. Begini. Nah, kalau di mahasiswa saya seperti tadi saya suruh jejer, kemudian pijet-pijet pelan-pelan leher bahunya. Begini, sebelum pemanasan. Seperti itu. Ya. Tapi ada mahasiswa saya usil kadang-kadang pijetnya itu beneran tuh kayak pijet itu malah jadi tegang sekali sampai nggak bisa nyanyi dia gitu. Nah, seperti itu, ya. Silakan duduk itu untuk melatih. Kemudian nanti coba ya, Bapak Ibu, setelah itu coba nanti jinjit lagi. Nanti kalau misalnya kita praktekkan terlalu capek ya, terlalu lelah. Ini jinjit, kemudian pegang tangannya ini di pinggang, tapi ini jempolnya itu ditaruh diletakkan di diafragma. Gitu. Nah, kaitannya kita akan latih yang nomor 2. Ya, metodenya nomor 2 itu adalah pernafasan. Nah, pernafasan yang dipakai di dalam bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu adalah pernafasan sekat rongga badan. Tetapi bukan cuma itu saja yang kita pergunakan. Yang kita pergunakan adalah otot bagian perut. Ketika kita ngambil nafas, bukan hanya pernafasan diafragma saja yang bergerak, tetapi otot perut juga. Jadi, kalau kita mau melatih, kalau kita mau lihat bagaimana pernafasan diafragma, itu lihatlah teman kita ketika dia tidur terlentang. Ya, kalau dia tidur terlentang, ketika dia menghirup udara, pernafasan diafragmanya dia akan mengembang ke segala arah. Iya, semua. Dia ambil nafas, otomatis diafragmanya akan mengembang. Nah, paling gampang kalau kita membayangkan sebuah plastik atau balon diisi udara atau air, dia mengembang apa mengempis? Mengembang. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Ketika kita menghirup udara, dia harus mengembang. Jangan terbalik, ada yang disuruh, karena disuruh malah tertarik, itu gimana itu? Makin diisi udara, makin badannya makin tersedot. Kecuali kalau vakum ya, di vakum oke, dia tersedot ya, di vakum dia badannya. Nah itu dia, ya. Jadi pernafasan diafragmanya itu atau sekat rongga badannya mengembang, tetapi otot perutnya ini ke dalam. Otot penempatan suara. Nah, penempatan suara ini yang paling banyak mendapatkan kritikan ketika Bapak Ibu bernyanyi di suara middle atau setengah atau sedang. Ya. Kita harus berimajinasi. Makanya penyanyi itu harus orang yang pintar. Ya. Itu
kita itu sebagai orang-orang yang pintar bernyanyi karena itu perlu imajinasi. Kalau kita tidak punya imajinasi, akhirnya kita bernyanyi polos, tidak ada interpretasi, tidak ada tahu tujuannya mau kemana nyanyian itu. Karena bernyanyi itu adalah orang-orang yang sangat pintar. Pintar di dalam menempatkan suara, pintar di dalam membunyikan nada. Tidak boleh fals. Kalau fals sedikit, mungkin kalau dalam latihan tidak masalah. Karena kalau misalnya ada banyak pertanyaan, itu ada enggak ya? Kenapa ya bisa fals? Nah, jawabannya apa? Kalau kita nyanyi sering fals, berarti kuncinya di pendengaran kita. Kalau pendengaran kita kurang baik, itu akan fals. Karena kita tidak bisa mendengar suara kita. Atau hati-hati Bapak Ibu, jangan bernyanyi pada saat memakai headset. Dengan banyak orang yang mengatakan, banyak sekali ya, pendekatan-pendekatan seperti pakai topeng. Jadi di sini suaranya ada di sini. Jadi jangan suaranya ada di sini. Karena kita berbicara masalah bernyanyi yang baik dan benar, bernyanyi secara indah. Kemudian ini akan kita pakai untuk paduan suara, untuk bernyanyi secara bel canto, gitu. Jadi bukan kita berbicara masalah menyanyi pop, oke, di leher tidak masalah, sedikit-sedikit nggak masalah. Tetapi yang kita ini berbicara masalah untuk gereja, untuk paduan suara, untuk bernyanyi secara indah, itu memang harus menghindari resonansi leher. Ya, itu pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh banyak-banyak memakai resonansi leher? Ini pita suara kita ini akan tergesek setiap saat. Bernyanyi dari leher, resonansi leher, seperti kita berbicara. Kalau kita misalnya berbicara secara wow, kenceng banget, apalagi sampai habis suaranya, bukan? Karena banyak berbicara, kita banyak memakai pita suara kita. Walaupun bernyanyi secara resonansi kepala, itu pita suara, tapi dia hanya lintasan. Kita tidak memakai kekuatan leher, tetapi kita memakai kekuatan kepala. Bukan? Kita memakai resonansi, kita mencari bunyi, kita mencari menempatkan bunyi. Kalau kita bingung, bagaimana ini ya supaya suara saya itu bisa ngedep ke atas, haminglah. Mau ditutup atau mau dibuka, sama saja. Atau sama kan? Nah, sekarang dalam posisi duduk, coba Bapak Ibu silakan mengambil bunyinya, mengambil suaranya, menempatkan suaranya dengan satu nada, dengan humming, tapi mulutnya dibuka ya. Oke, masih ada yang jangan. Sekarang Ibu tutup mulutnya. Yes, gitu. Saya naikkan. Siapa yang alto? Sopran siapa di sini? Sopran. Suara sopran? Ya. Suara alto? Suara tenor? Suara bass? Oh. Suara misteri? Nanti antara 4 dan 5. Letak lidah, ujung lidah. Banyak yang kadang-kadang tidak memperhatikan bahwasanya ujung lidah kita ini diletakkan sebenarnya posisinya santai seperti kita berbicara. Ujung lidah menyentuh ujung gigi bawah. Seperti kita mengucapkan hai, halo, halo. Coba kita menyadarkan diri kita. Hai, halo, hai, 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 Kan nggak mungkin hai, halo. oi, atau hai. Nah, kan nggak mungkin gitu. Ada yang seperti itu. Begitu
punya mobil KB 1743 Kia mohon dipindahkan. Avanza warna hitam 1743 Kia. Terima kasih. Avanza. Oke, baik. Kami lanjut. Nah, seperti posisi lidah. Nah, ini dia. Mohon maaf apabila saya agak sedikit menyinggung masalah yang mungkin sensitif ya. Ketika seorang penyanyi ada yang cadang, itu harus menempel di ujung gigi atas. Terbalik dengan tadi ketika kita mengucapkan, ketika kita berbicara atau bernyanyi dengan lidah posisinya di bawah. Tetapi ketika kita mengucapkan L, D, T, lidah itu harus menempel di ujung gigi bawah, gigi atas. Laki-laki datang, tetapi, jadi jangan laki-laki datang, tetapi. Nah, itu dia. Itu harus distimulasi. Mungkin Bapak Ibu banyak melihat ya, mungkin anggota-anggota paduan suaranya yang seperti itu. Stimulasi dulu. Jangan sampai ini akhirnya membuat yang lain jadi terganggu. Ya, saya sangat paham ketika Bapak Ibu menjadi seorang pengajar, pelatih, banyak anggota-anggotanya yang belum memahami hal ini. Ya, tetapi satu yang mau saya katakan bahwasanya pelatih itu luar biasa. Karena pelatih itu seperti tukang sulap. Dia harus menyulap paduan suaranya atau anak didiknya bisa bernyanyi dalam waktu 2 bulan, 3 bulan. Saya saja yang memang benar-benar seorang penyanyi dan pengajar, kalau saya diminta deadline 2 bulan, saya lihat kasusnya. Gak semua bisa diselesaikan dalam 2 bulan. Seperti seorang anak bayi, ketika dia mau berlari, dia harus merangkak dulu, dia harus berjalan dulu. Ketika dia belum bisa apa-apa, disuruh berlari, pasti dia akan jatuh. Itu otomatis, begitu. Nah, itu letak lidah. Kemudian artikulasi. Artikulasi ini yang akan menginformasikan atau yang akan menyampaikan lagu Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu nyanyikan. Misalnya, kalau kita menyanyi dengan lirik atau artikulasi yang kurang jelas, orang akan bertanya-tanya, ini apa? Ya, ini apa ini nyanyinya? Gitu. Misalnya bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya nggak bisa bilang kan? Bersinar, bersinar. Angkat salah kan? Nah, kemudian ketika mengucapkan Yesus, banyak yang Yesus. Yesus, mau bahasa Latin kan? Yesus. Nah, itu sangat penting. Walaupun Allah cuma begitu. Ini yang akan memberikan penjelasan kepada penonton. Ini nyanyi apa ya? Kalau nyanyi Indonesia mungkin kita bisa, oke lah, oh ternyata ini maksudnya. Nah kalau bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Jerman, ini nyanyi apa? Akhirnya cuma, oh iya bagus suaranya, tapi dia mau nyanyi apa dia nggak tahu. Kita nggak tahu. Misalnya, beautiful dreamer, welcome to me. Bukan. Beautiful dreamer, welcome to me. Jelas nggak? Kalau misalnya saya nyanyi, apalagi udah lupa lagi dia larinya, liriknya. Itu dia. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu bernyanyi dengan artikulasi yang tidak jelas. Caranya adalah ketika kita menyanyikan misalnya
saya ambil lagu saya misalnya, aku mau bermazmur memujimu, aku mau bersyukur menyembahmu. Itu bisa didengar dengan enak. Tapi kalau aku mau bermazmur memujimu, dia mengedepankan powernya, dia mau mengedepankan resonansinya. Aku mau bersyukur menyembahmu. Ada pernah kemarin di nasional seperti itu, pas latihan saja. Terus saya ledekin, dia nggak tahu itu lagu saya gitu loh. Jadi kamu ngapain, saya nggak tahu. Terus dia heran gitu. Ya seperti itu, akhirnya jadi olok-olokan kan. Kalau misalnya seperti itu, yang bagus aja jadi olok-olokan, apalagi yang nggak bagus ya. Jadi kenapa kok gemeter-gemeteran gitu. Nah seperti itu artikulasi. Kemudian banyak sekali kalau di lomba, dia tidak membentuk. Mulut harus dibentuk, tetapi tidak boleh dibuat-buat. Itu yang penting. Ya, misalnya aku mau bermazmur memujimu, serius. Tapi kalau misalnya aku mau bermazmur memujimu, jurinya juga ini kayak mental banget ya, gitu loh. Ngerti mental ya? Ngerti ya? Nah itu, kecil banget ini dong. Terus ibu-ibu banyak yang nyanyi, mungkin karena udah ketebalan lipstik. Akhirnya nyanyinya seperti itu. Dia nggak mau mengatupkan, udah nggak bisa. Ya, lipstiknya sayang. Nah itu yang harus dilatih Bapak Ibu. Ya, banyak sekali seperti itu. Kadang-kadang bapak-bapak juga pakai lip gloss loh. Maksud saya pakai lip gloss, kadang-kadang para ibu-ibu, para istri suka bilang, Bapak supaya bibirnya jangan kering pakai lip gloss. Sementara si bapak ini nggak pernah pakai begitu. Begitu lomba disuruh pakai, akhirnya bingung dia mau membuka dan menutup mulutnya karena kok merasa tebal sekali. Itu tinggal ditaburkan meses aja udah kayak donat. Kalau digigit bergetar nggak? Suka? Nah, jangan. Tapi seperti kita tersenyum. Iya, jadi dong. Serem. Seperti kita tersenyum kepada orang lain. Tapi harus dilatih. Jangan cuma tersenyum, nggak taunya nggak benar. Tetap aja. Dia up, dia harus tegak. Itu. Ya, artikulasi. Nah, ini yang keenam, vibrasi. Kita mau bernyanyi apa vibrasi ini? Bernyanyi solo, vibrasi harus keluar. Bernyanyi paduan suara, vibrasi dipendam. Ya, karena memang vibrasi itu sebenarnya kalau kita bernyanyi tanpa vibrasi itu sudah ada vibrasi walaupun getarannya sedikit sekali. Tetapi itu yang harus disamakan. Ya, ketika kita melatih vibrasi kita. Nah, ini ada pelatihan vibrasi. Cobalah wobble. Wobble itu gelombang. Pertama ya, untuk berlatih vibrasi gelombang itu distimulasi. Kemudian aceh katula. Itu Dayak ya. Kemudian trill atau tremolo.
vibrasi yang benar. Jadi bukannya saya aja takut dengarnya, ya. Tapi kalau saya main-mainkan boleh, bisa, ya. Saya penyanyi opera, ya. Penyanyi opera biasanya saya pengen main-main karena opera itu penuh dengan karakter. Kalau misalnya saya yang karakter yang jahat, tapi kalau yang lembut, jadi macam-macam vibra itu bisa dimain-mainkan. Jadi jangan dikatakan, ada yang mengatakan bahwa aku vibranya sudah keluar, udah nggak bisa dikontrol. Ya gak usah nyanyi bareng-bareng, nyanyi sendiri aja. Nggak usah dimasukkan di dalam paduan suara. Ya, nyanyi sendiri aja. Dia akan nyanyi Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Itu bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Saya kemarin untuk pelatihan ini, untuk penelitian ini melatih satu semester, karena memang kami diberikan waktu hanya satu semester. Banyak berhasil. Ada juga yang nggak berhasil. Yang nggak berhasil itu ya, saya bilang, ini gimana Ibu Linda? Kenapa nggak bisa berhasil? Ya walau alam Bapak, ya terserah dia lah mau kemana larinya. Ternyata memang dia tidak punya karunia untuk bernyanyi. Dilatih bisa, tetapi ketika menyanyikan vibrasi, dia tidak bisa, dia tidak mampu, karena dia tidak bisa menggerakkan. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa seperti itu. Ya. Kemudian interpretasi. Ini yang paling tinggi di dalam penilaian, karena ini sudah mencakup semuanya, mencakup sikap tubuh, pernapasan, resonansi, letak lidah, artikulasi, dan vibrasi. Diinterpretasi, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah lagu, ya. Ekspresi sama, ya. Interpretasi itu bagaimana menyampaikan sebuah lagu. Seperti lagu saya, aku akan masmur memujimu. Itu adalah sebuah doa. Saya menciptakan itu adalah sebuah doa. Tuhan, aku mau bermasmur. Tuhan, aku mau bernyanyi. Biarlah yang bernafas memujimu, menyembahmu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, roh dan kebenaran. Maksud saya adalah roh dan kebenaran itu ada di dalam diri saya yang dicurahkan Tuhan. Nah, roh dan kebenaran dan yang benar, memuji dengan benar, ya, dalam seperti ini, materi-materi yang benar, suara yang benar, pernafasan yang benar, gitu. Biarlah seluruh suku bangsa bersorak bagi Dia. Itu dia. Itu saya mengajak, itu interpretasi. Jadi kalau misalnya ada yang nyanyi lagu apapun itu, tidak menginterpretasikan, tidak bernyanyi, tidak menyampaikan kepada penonton, terutama kepada Tuhan, dia belum bisa berhasil. Nah, akhirnya goblok. Ya. Karena saya harus menyampaikan ini kepada Bapak Ibu. Lagu saya itu ada dua versi yang keluar, yang saya berikan kepada Pak Franz Nazar itu yang benar, karena ketika lagu itu masuk di dalam nasional, lagu pilihan itu diedit, tidak bertanggung jawab bagi saya. Lagu yang sudah saya doakan selama 1 tahun diobrak-abrik, yang harusnya biarlah yang bernafas memujimu,
sih Bapak Ibu. Nah, kan gitu kan. Gabus dan kecapi ku mainkan lagi dia, cerita berdetik berdentang pun mengujinya. Diubah, gabus dan kecapi ku mainkan bagi dia. Apakah koplo itu? Gabus dan kecapi. Itu sedih saya, sedih banget. Tapi begitu. Kembali lagi ketika saya melihat shock, tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena banyak hal yang harus kita jaga. Karena memang ini adalah nyanyian untuk Tuhan, tetapi saya nggak mau karya saya diobrak-abrik, ya, karena ini kaitannya dengan hak cipta yang sudah saya catatkan di hati. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada di sini yang menyanyikan lagu saya, kebetulan lagu wajib yang salah, mohon maaf. Berarti itu video skornya dicoba, gitu. Ya, tapi saya berharap semuanya benar menyanyikan lagu ini. Oke, masih ada waktu habis ya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Nanti kalau mau ada yang bertanya silakan bertanya, kita sharing, kita diskusi.